Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kembali lagi bersama saya Kak Aulia dengan video pembelajaran materi fisika. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Apa sih itu elastisitas? Kebayang gak sih dalam kehidupan sehari-hari kita bertemu dengan benda-benda yang menggunakan konsep elastisitas? Nah, salah satunya adalah lift. Iya, lift yang biasanya kita temui di gedung-gedung tinggi seperti mall, hotel, bahkan rumah sakit. Nah, tali yang digunakan untuk menaik atau menurunkan lift itu menggunakan konsep elastisitas. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video ini sampai selesai ya. Elastisitas merupakan suatu sifat bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk setelah mendapat gaya luar. Tetapi benda itu akan kembali ke ukuran dan bentuk semula setelah gaya luar ditiadakan. Contohnya ada pada gelang karet dan juga per. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut terlihat suatu balok yang ujung satunya ditahan dan ujung lainnya ditarik oleh suatu gaya. Gaya tersebut mengakibatkan perubahan bentuk. Dalam fisika, ketika suatu gaya diberikan pada suatu benda pada arah tegak lurus, suatu luasan tertentu dikatakan kita memberikan stres atau tegangan pada benda tersebut, di mana nilai stres yang kita berikan semakin besar ketika gaya yang diberikan semakin besar juga. Ketika stres diberikan, benda tersebut mengalami perubahan bentuk. Pada gambar tersebut terlihat panjangnya semakin panjang. Nah, ketika dia mengalami perubahan itu, dikatakan benda tersebut mengalami strain atau regangan. Jadi, stres menghasilkan strain. Nah, strain itu nanti mengakibatkan benda semakin panjang atau semakin pendek. Tegangan pada gambar tadi dapat dirumuskan sigma sama dengan F per A, di mana sigma adalah stres atau tegangan, F adalah gaya yang bekerja, A adalah luas penampang. Sedangkan regangan dirumuskan E sama dengan delta L per L, di mana E kecil adalah strain atau regangan, delta L adalah panjang perubahan, L adalah panjang mula-mula. Ketika kita melakukan eksperimen mengukur tegangan dan regangan, jika kita melakukan eksperimen mengukur tegangan dengan regangan yang kita berikan pada suatu benda, maka kita akan dapatkan grafik sebagai berikut. Grafiknya bisa dilihat pada slide. Grafik ini memiliki dua bagian. Yang pertama, garis lurus disebut daerah elastis, yaitu perbandingan antara stres dengan strain yang dimiliki benda bernilai tetap. Pada keadaan ini, ketika stres diberikan, benda mengalami strain. Namun, ketika stres dihilangkan, benda dapat kembali ke bentuk semula. Itu disebut daerah elastis. Yang kedua, garis lengkung disebut daerah plastis, di mana perbandingan antara stres dengan strain yang dimiliki benda tidak lagi bernilai tetap. Pada keadaan ini, ketika stres diberikan, benda mengalami strain. Namun ketika stres dihilangkan, benda tidak dapat kembali ke bentuk semula. Hasil yang didapatkan dari eksperimen ini, yang pertama, bentuk grafik hampir sama ketika dilakukan pada bahan yang berbeda. Ketika eksperimen dilakukan pada bahan yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda-beda, itu akan mendapatkan perbandingan antara stres dan strain pada awal grafik selalu memiliki nilai yang sama. Yang kedua, nilai konstan
dari perbandingan stres, sigma, dan strain E kecil dinamakan modulus elastisitas atau modulus Young, di mana modulus Young dapat dirumuskan E besar sama dengan sigma per E kecil, di mana E besar adalah modulus Young, sigma adalah stres atau tegangan, E kecil adalah strain atau regangan. Jika dilihat dari persamaan sebelumnya yang kita hasilkan, maka modulus Young dapat dirumuskan juga menjadi E sama dengan F dikali L per A dikali delta L, di mana E adalah modulus Young, F adalah gaya yang bekerja, dikali L yaitu panjang mula-mula, per atau dibagi A luas penampang, dikali delta L, perubahan panjang. Contoh soalnya, Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm kuadrat. Kemudian, Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5.000 Newton. Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastis logam besi tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu kita cari tahu dulu yang diketahui. Yaitu ada L0-nya atau panjang mula-mulanya yaitu 1 meter. Kemudian ada LT-nya, ya, panjang akhirnya yaitu 1,1 meter. Kemudian ada A-nya 1 cm kuadrat atau sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Di mana F-nya atau gayanya yaitu adalah 5.000 Newton. Yang ditanya adalah E atau modulus elastisitas. Cara menjawabnya yang pertama yaitu cari dulu tegangannya, di mana rumus tegangan adalah sigma sama dengan F per A. Sigma sama dengan F-nya diganti jadi 5.000 per A-nya diganti menjadi 1 kali 10 pangkat minus 4 M kuadrat. Didapatkan hasilnya atau tegangannya yaitu sigma sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Kemudian dicari regangannya, di mana rumus regangan adalah E sama dengan delta L per L0. Didapatkan hasil regangannya adalah E sama dengan 0,1. Nah, kemudian baru kita cari modulus Young-nya, di mana rumusnya yaitu E sama dengan sigma per E. Dimasukkan angka-angka yang sudah kita dapat, kemudian E-nya adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat. Itu ya pembahasan untuk contoh soal. Gaya pegas adalah gaya yang bekerja pada pegas, menyebabkan pegas dapat memanjang dan memendek. Sifat gaya pegas adalah menahan gaya luar yang menarik pegas. Karena itu, arah gaya pegas berlawanan arah dengan perubahan panjang pegas. Kemudian ada yang namanya hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke adalah jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Di mana rumus hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta L, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, delta L adalah pertambahan panjang pegas. Untuk memahaminya, bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Selanjutnya yaitu susunan pegas atau rangkaian pegas. Nah, rangkaian pegas ini memiliki dua tipe. Yang pertama adalah ada rangkaian seri, ya. Bisa dilihat pada slide di mana gaya tarik yang dialami tiap-tiap pegas sama besarnya dengan gaya tarik total. Di mana F total itu sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan F3, sama dengan titik-titik. Nah, yang kedua, pertambahan panjang total merupakan resultan panjang tiap-tiap pegas, di mana delta XT sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3 ditambah titik-titik.
Nah, yang ketiga yaitu konstanta pegas, total dapat dinyatakan dengan 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 ditambah titik-titik. Itu contoh rangkaian serinya, bisa dilihat pada slide ya. Kemudian yang kedua yaitu ada rangkaian paralel, di mana gaya tarik total merupakan resultan gaya yang dialami masing-masing pegas, di mana F total itu sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik. Yang kedua yaitu pertambahan panjang total dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas, di mana delta XT itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan titik-titik. Yang ketiga yaitu konstanta pegas total dapat dinyatakan dengan Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Nah, itu adalah pembahasan dari elastisitas bahan. Untuk memperdalam pengetahuan kita, di sini Ibu memberikan Ananda lembar kerja atau LKPD, di mana LKPD ini dikerjakan untuk masing-masing ya. Di situ ada nama yang bisa diisi, kemudian kelas, kemudian untuk kelompok. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok, tapi masing-masing harus mempunyai LKPD. Kemudian di sini ada langkah kerjanya, ada tujuan, ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Jadi Ananda semua bisa membaca secara baik-baik apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian langkah kerjanya harus sesuai dengan apa yang sudah Ibu siapkan agar LKPD ini berjalan dengan lancar atau eksperimen ini berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengisian tabel hasil pengamatan, di mana pada tabel ini Ananda diminta untuk mengisi titik-titik yang ada gitu ya kan. Nah, di mana diisi sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jadi mohon dibaca baik-baik. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ananda jawab untuk mengasah kemampuan berpikir kritis Ananda semua. Ya, nah terakhir itu ada kesimpulan. Ini kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan pada hari ini. Nah, itu tadi ya rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada materi elastisitas. Nah, sebelum kita tutup, mari kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan pertama adalah elastisitas adalah kemampuan dari benda padat untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang bekerja padanya dihilangkan atau menghilang. Nah, yang kedua yaitu tegangan atau stres. Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada permukaan benda persatuan luas. Rumusnya yaitu sigma sama dengan F/A. Kemudian yang ketiga yaitu ada regangan. Regangan adalah pertambahan panjang yang terjadi pada suatu benda karena pengaruh gaya luar dibagi panjang mula-mula benda tersebut sebelum gaya luar bekerja padanya. Rumusnya yaitu E sama dengan delta L per L. Nah, yang keempat yaitu modulus Young atau modulus elastisitas. Adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Rumusnya adalah E besar sama dengan sigma per E kecil. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya susunan pegas atau rangkaian pegas. Nah, itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada rangkaian secara seri dan yang kedua adalah rangkaian secara paralel. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Sangat asik bukan? Nah, biar kita lebih paham, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, ada satu soal evaluasi yang bisa kita kerjakan untuk mengasah pemahaman kita setelah mengikuti pembelajaran sebelumnya. Bisa dilihat ya pada slide. Ananda semua, demikianlah video pembahasan tentang materi elastisitas bahan. Semoga Ananda semua sudah paham ya dengan penjelasan kakak tadi. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.